Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Dini Afiana, SPD, peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah Angkatan 29 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan herbarium kering. Herbarium ini merupakan koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau diawetkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasinya. Herbarium yang baik yaitu di mana tumbuhan yang diawetkan utuh, yaitu lengkap pada bagian organ vegetatifnya dan organ generatifnya. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan bijinya. Herbarium ini dibuat untuk tumbuhan yang berukuran kecil hingga berukuran sedang. Fungsi dari herbarium yang pertama, dijadikan sebagai pusat referensi. Yang kedua, dijadikan sebagai lembaga dokumentasi. Kemudian yang ketiga, sebagai pusat penyimpanan data. Yang keempat, sebagai alat peraga dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, sebagai media penelitian. Yang keenam, dapat digunakan untuk pertukaran herbarium antar daerah maupun antar negara. Kemudian yang ketujuh, herbarium ini sebagai bukti adanya keanekaragaman. Herbarium kering merupakan salah satu dari dua jenis herbarium, di mana herbarium ini memiliki dua jenis ya, ada herbarium kering dan herbarium basah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan herbarium kering, di mana herbarium kering merupakan awetan yang dibuat dengan cara pengeringan, namun tetap terlihat ciri-ciri morfologi dari tanaman itu sendiri, sehingga herbarium ini masih bisa diamati dan dijadikan perbandingan pada saat determinasi selanjutnya. Nah, pada tampilan di atas terlihat ada dua contoh ya dari herbarium kering. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses pembuatan herbarium kering. Yang pertama, catatan lapangan harus segera dibuat setelah mengkoleksi tumbuhan, di mana pada catatan ini berisi tentang keterangan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terlihat setelah spesimen itu kering. Kemudian keterangan yang harus dicantumkan antara lain yang pertama ada lokasi, kemudian habitat, kemudian ada warna, baik warna bunga maupun warna buah, kemudian ada baunya, eksudatnya, polinator jika ada, kemudian pemanfaatan secara lokal, serta nama daerahnya. Yang ketiga, pada proses pengeringan spesimen dilap dengan menggunakan alkohol 70% hingga basah dan kemudian dikeringkan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan panas matahari. Kemudian yang kedua, menggunakan kayu bakar, arang, dan dengan menggunakan listrik. Yang terakhir, 5-10 spesimen diapit dengan penekan atau press, ukuran 45 x 35 cm. Kemudian didiamkan selama beberapa hari dengan ditempatkan di tempat yang kering. Nah, berikut adalah tahapan pada proses pembuatan herbarium kering. Untuk contoh di sini, pembuatan herbarium kering pada tanaman pakuan ya. Di mana prosesnya dimulai dari tahap pertama, yaitu kita memilih
tanaman. Kemudian tahap kedua, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan. Ada kardus bekas, kemudian ada tanamannya, kemudian ada tisu, alkohol 70%, kemudian ada isolasi, gunting, kemudian alat presnya. Di sini saya menggunakan 2 buku ya dengan ketebalan tertentu yang memungkinkan digunakan sebagai alat pres. Kemudian koran bekas dan kertas HPS. Untuk tahap berikutnya, setelah kita mendapatkan tanaman atau setelah kita memilih tanaman, kita harus segera membersihkannya. Membersihkan dengan menggunakan air, kemudian kita lap dengan menggunakan tisu. Pastikan di tanaman tersebut sudah tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Setelah proses pembersihan, kemudian kita semprotkan alkohol ke seluruh bagian dari tanaman. Penggunaan alkohol ini bertujuan agar pada saat proses pengepresan atau proses pengeringan tidak tumbuh jamur pada tanaman atau spesimen. Kemudian tahap yang keempat, kita akan mulai membuat dari herbarium itu sendiri. Kita siapkan, tadi ada kardus ya, kardus bekas, kemudian kita letakkan di atasnya koran bekas, kemudian kita letakkan tanaman atau spesimen yang akan kita buat herbarium di atasnya. Kita rapikan posisinya. Setelah itu kita tempelkan atau kita tambahkan isolasi pada bagian-bagian tanaman. Pastikan pada saat kita meletakkan tanaman di atas koran, bagian depan dari tanaman dan bagian belakangnya harus terlihat ya. Seperti di bagian sebelah kanan, ada daun yang terlihat tampak depan dan tampak belakang. Setelah kita merapikan tanaman di atas koran, dan pastikan posisinya tidak berubah ya, baru kita tutup dengan koran bekas berikutnya. Ada lapisan berikutnya, kita tambahkan kardus bekas di atasnya dan kita timpa dengan menggunakan 2 buku. Di sini saya menggunakan 2 buku yang tebal. Proses pengeringan ini membutuhkan waktu beberapa hari ya. Jadi pastikan setiap hari kita cek bagian korannya. Ketika dia basah di bagian korannya, maka kita harus segera mengganti koran tersebut dengan koran yang baru atau koran yang kondisinya kering, sehingga pada proses pengeringan akan berjalan secara maksimal. Setelah proses pengeringan berlangsung, tahap berikutnya adalah kita membuka herbariumnya. Kita cek di dalamnya. Ya, kita lihat herbarium atau tanaman yang kita keringkan ini sudah dalam kondisi kering. Baru kita lepas isolasi yang menempel pada tanaman tersebut. Tahap yang keenam, spesimen yang sudah kita keringkan, kita tempelkan pada kertas HVS. Kita bisa menggunakan lem atau menggunakan isolasi ya, untuk menempelkan spesimen yang sudah. Setelah etiket tertempel dan spesimen sudah rapi, kita tempelkan pada HVS. Itu artinya herbarium kering kita sudah jadi dan sudah bisa kita masukkan ke koleksi bersama dengan koleksi yang lain dengan jenis tumbuhan yang sama.
Sekian penjelasan terkait dengan proses pembuatan herbarium kering. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.